Hai teman-teman, semua berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Dan saat ini saya menghadirkan kembali Mbak Yudit. Nah, Mbak Yudit sudah ada di sini tuh. Kemarin Hey, kan kita halo. janjinya adalah mau ngobrolin masalah terapi yang kemarin Mbak Yudit di akhir sesi wawancara itu kan bilang bahwa eh, beliau ini tidak menggunakan obat kembali gitu ya akhirnya, dan memilih jalan untuk sedikit banyak self help lah gitu kita bilang ya, jadi membantu diri sendiri untuk melewati masalah kecemasannya. Dan saya yakin teman-teman ini mau dengar gitu ya, karena sebenarnya banyak di antara teman-teman itu kalau bisa sih nggak mau pakai obat gitu, seperti Mbak Yudit juga kemarin sempat katakan. Tapi kebanyakan dari teman-teman juga seringkali tidak memahami atau tidak tahu mesti gimana gitu. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan gitu kalau kita tidak mau menggunakan obat. Kalau saya sempat berikan mungkin cara-cara saja ya yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau untuk orang sendiri yang mengalaminya pastinya berbeda ya dengan teori yang selalu saya bicarakan. Kira-kira apa yang bisa di-sharing ke teman-teman nih Mbak Yudit tentang bagaimana sih akhirnya Mbak Yudit waktu itu memutuskan untuk tidak menggunakan obat lagi? Ya, baik. Eh, Walaupun pada awalnya saya mengulangin kembali jadi pasien Dokter Andri selama 6 bulan mengkonsumsi obat dari beliau, tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti tiba-tiba. Berhenti tiba-tiba dalam arti beberapa bulan sebelumnya memang saya rutin ke beliau dengan arahan beliau dikurangi dosisnya atau mungkin ada yang ditambah gitu. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk ayo udahlah gue stop aja tanpa info ke dokter Andri. Ya kan dok? Ya biasanya saya mungkin karena saking ya maksudnya pasien kan cukup banyak gitu. Jadi kadang-kadang Banyak, kalau nggak iya. datang saya nggak kepikiran gitu nih, dia udah datang apa belum ya. Pokoknya kadang-kadang ada yang udah datang lagi setahun 2 tahun kemudian. Kadang-kadang ada juga yang Yeah. kayak gitu. Jadi memang pasiennya yang harus proaktif kan dok? Mm-mm. Iya. Terus saya memutuskan untuk berhenti obat karena saya mikir waktu itu saya lumayan mendapatkan apa ya, lumayan ada pegangan lah keluarga saya. Walaupun memang nggak semua memahami kondisi saya pada saat itu. Mm. Tapi paling nggak ada lah yang bisa ngertiin gue gitu. Itu pertama. Kedua, teman-teman deket saya juga lambat laun paham bahwa saya menderita panic attack yang nggak bisa, kayak misalnya kumpul-kumpul nih, dulu bener-bener hampir nggak pernah bisa datang sih dok, nggak mau tepatnya, karena di mall Mm. yang gue mesti jalan dulu nih dari lobi ke tempatnya jauh, sedangkan ngapain dikit keliangan kan. Akhirnya dengan bekal apa orang-orang yang dengan bekal orang-orang yang menurut saya sedikit memahami saya, akhirnya saya berhenti. Lalu sama apa ya? Karena selama saya minum obat juga moodnya agak kacau dok, Mm. berantakan. Ya, ya. Jadi sebenarnya Jadi kalau misalnya diperhatikan waktu minum obat itu apakah membaik atau gimana, Mbak Yudit? Maksudnya em, dalam konteks 6 bulan waktu dari awal penggunaan obat, kan kadang-kadang ada juga beberapa kasus di mana dia tidak membaik, mungkin karena nggak cocok obatnya atau mungkin ada faktor lain gitu ya. Nah, ya, sebenarnya waktu ada pengobatan dengan tidak ada pengobatan itu bagaimana perbedaannya, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak berobat kembali gitu. kalau saya sih membaik, membantu. Hmm. Karena pertama kita balik lagi kalau mau berobat harus serak dulu sih ya dok ya, Hmm. sama entah dokter, entah psikiater, kita harus yakin dulu, oh dia orang yang tepat. Kalau Hmm. dengan paksaan orang atau saran orang yang kita nggak yakin, menurut saya itu juga ngefek. Hmm. Nah, karena saya yakin sama dokter Andri, pertama diyakinkannya dengan kata-kata di Twitter itu, jadi saya oke, mantep nih sama dokter Andri.
itu membuat kepercayaan diri saya bertambah. Bahwa ya walaupun memang setiap orang akan berbeda ya dok pendapatnya tentang cocok-cocokan lah, entah secara medis atau secara hati itu cocok-cocokan. Mbak Yudit, tadi kan Mbak Yudit bilang tuh kalau misalnya akhirnya mendapatkan support dari teman-teman. Tapi saya jadi ingin bertanya gitu, mungkin karena saya sebagai dokter ingin bertanya, sebenarnya waktu minum obat dalam konteks 6 bulan itu, ada bedanya nggak sih dengan tidak minum obat setelah akhirnya Mbak Yudit memutuskan untuk tidak minum obat gitu? Walaupun kita tahu itu pastinya getting better lah di otak ya, tapi ada bedanya nggak sebenarnya? Awal-awal lah biasanya kan waktu melepaskan itu. Buat saya sih ada dok, ada bedanya, ada perbaikan. Walaupun memang pada saat minum obat pun moodnya naik turun drastis, istilahnya senggol bacok. Tapi kenapa saya memutuskan untuk stop? Karena saya juga jujur aja dulu berpikiran ini mau sampai kapan saya ketergantungan sama obat. Kalau dengan obat saya bisa membaik, mestinya lambat laun tanpa obat saya juga harusnya sih bisa gitu. Iya. Nah, kemudian tadi kemudian ke arah yang awal pertama kita bilang bahwa kita mau sharing tentang terapi apa sih ataupun hal-hal apa yang dilakukan oleh seorang yang didiagnosis gangguan cemas dan kemudian dia melepaskan pengobatan dan akhirnya bisa survive gitu dengan tanpa pengobatan dari psikiater yang banyak orang tuh khawatirnya obat tenang lah, obat yang bisa bikin jadi relax doang tapi nggak jelas kemana nanti arahnya gitu katanya. Itu stigmanya. Nah, bisa di-share nggak Mbak Yudit? Apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan kayak gitu? Kalau teorinya sih ya dok, teorinya katanya olahraga. Memulai olahraga tuh nggak usah kita yang olahraga berat gitu, boro-boro orang nyapu atau jalan di mall sebentar aja tuh udah ngos-ngosan. Kalau bisa sih jalan pagi atau jalan sore yang deket-deket aja, deket-deket rumah dan sebentar-sebentar. Walaupun jujur nih, saya mager ngelakuin itu. Kalau enggak yang terlalu wah mau meledak gitu, itu enggak saya lakuin sih, mager. Itu pertama olahraga, ada kegiatan fisik yang untuk ngerilis stres. Atau karena saya suka nyanyi aja sendiri atau kalau bisa ke karaoke gitu. Terus kemudian menjauhi lingkungan atau orang-orang yang toksik. Seperti apa? Itu walaupun susah ya dok, kadang-kadang mungkin sebelumnya kita berteman atau bergaul dengan lingkungan yang toksik, tapi tiba-tiba kita harus ngejauhin. Bukan meninggalkan secara total atau sama sekali nggak berhubungan, itu susah sih. Tapi berusaha kalau saya meminimalisir apa ya? Ketemu atau ngobrol gitu, yang dalam. Kadang juga orang-orang toksik itu justru keluarga dekat kita sendiri kan dok. Kita nggak bisa memilih. Jadi ya udah deh, tebal kuping aja, nggak usah terlalu dimasukin hati. Kemudian berusaha mencari kesenangan, kesenangan me time atau cari waktu yang sempit untuk me time atau self care itu penting banget menurut saya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga kan cenderung susah ya dok untuk cari waktunya. Nggak semua mendapat keleluasaan waktu. Itu yang PR. Itu salah satunya. Kalau misalnya secara teori yang suka saya sampaikan juga di YouTube channel saya itu adalah bagaimana orang itu bisa mencapai suatu kondisi nyaman, ya, damai di dalam hatinya gitu, di dalam kehidupannya. Karena rasa damai yang dicapai oleh berbagai macam cara, kecuali obat ya, artinya
itu bisa mengademkan atau menenangkan amigdala sebagai pusat rasa cemas di otak kita. Nah, apa hal-hal yang tadi sudah melakukan self care gitu? Kayak apa sih kayaknya yang bisa bikin happy gitu? Kadang-kadang saya suka tanya juga sih sama pasien gitu ya. Gimana kan mereka suka tanya apa sih yang saya lakukan ya dok ya demi supaya saya tenang nih, katanya psikoterapi. Saya bilang enggak, kadang-kadang enggak perlu sampai psikoterapi karena belum tentu juga Anda menjalankannya dengan benar gitu ya. Psikoterapi itu bukan sesuatu hal yang mudah, dia harus datang setiap minggu, dia ngobrol 45 menit sampai 1 jam, dan belum tentu orang mau berubah dengan itu. Tapi cara untuk mengurangi cemas tadi sudah dilakukan, misalnya berolahraga, yang penting happy olahraganya, bukan jadi terpaksa ya. Dan kemudian ada self care tadi yang melakukan sesuatu yang menyenangkan. Apa yang membuat diri Mbak Yudit bisa lebih senang gitu? Maksudnya hal-hal apa sih yang biasanya membuat nyaman atau lebih tenang gitu? Kalau saya, ya itu kadang-kadang nyanyi, baca, karena tiap orang kan pasti kesenangannya berbeda. Bahkan ada mungkin dok yang sesederhana dan menguntungkan itu, kayak bersih-bersih kamar, ngelihat kamar rapi, itu menurut saya udah bikin happy. Kadang-kadang ya dok, nggak bisa terus-terusan. Kadang-kadang kan kita juga butuh kegiatan yang kita lakukan di luar rumah gitu. Kalau saya udah terlalu suntuk, ya memang mau nggak mau harus cari waktu untuk keluar rumah. Apalah bisa dilakukan, misalnya entah cuma nongkrong makan bakso, atau syukur-syukur bisa sama temen gitu. Sesederhana itu, walaupun prakteknya tidak semua orang berpikir itu sederhana gitu. Ya, decluttering kayak beres-beres rumah memang salah satu juga yang dianggap membantu sih. Itu salah satu yang membaik kan itu. Tapi saya suka mendengar beberapa komentar ya dari teman-teman gitu ya. Mereka sulit untuk menghilangkan pikiran kecemasannya gitu ya. Kalau dianggap tuh di dalam ilmu kedokteran jiwa kita sebut sebagai anticipatory anxiety, di mana kecemasan antisipasi ini yang seringkali menghambat pasien-pasien gangguan kecemasan, terutama gangguan cemas panik, untuk keluar dari lingkungannya. Mereka takut kalau misalnya saat ketemu teman, atau saat menyetir kendaraan, atau berada di mall tuh serangannya datang gitu ya. Apa yang membuat Mbak Yudit jadi bisa yakin gitu bahwa sekarang nih nggak perlu khawatir dengan kondisi tersebut gitu. Kecemasan itu nggak akan saya nggak akan saya hadapi lagi gitu, atau mungkin kalau saya hadapi saya udah berani gitu. Nah, apa yang menjadi kayak titik poin gitu sampai bisa, karena ini seringkali orang tuh pada takut lepas obat kan, salah satunya adalah takut dia merasakan nggak safe gitu, sehingga ada beberapa orang yang sengaja dia bawa obat aja gitu tapi nggak dimakan, cuman bawa kayak jimat gitu. Itu sering terjadi. Nah, bagaimana tuh titik tolaknya tuh, bagaimana bisa menyiapkan diri lah supaya jadi lebih baik, Mbak? Gitu. Kalau dokter tadi bilang ada orang yang kemana-mana bawa jimat, itu termasuk saya sampai hari ini dok. Itu benar-benar saya juga bawa. Jadi, kemarin saya beberapa hari lalu sharing sedikit video tentang apa yang bukan harus ya, apa yang sebaiknya kita bawa kalau kita bepergian. Saya nonton itu. Iya, itu. Jadi benar dok, maksudnya sampai detik ini, kalau misalnya kumat, memang saya nggak bisa kemana-mana. Saya memilih diam di rumah. Kalau lagi benar-benar datang cemasnya, itu nggak bisa gimana-gimana dok. Emang harus tinggal di rumah kalau saya. Kalau lagi di rumah. Tapi kalau misalnya kebetulan kumatnya datang pas saya nggak di rumah dan saya nggak sama keluarga saya, biasanya sih saya pergi itu kalau nggak sama keluarga saya, sama teman dekat saya yang emang udah paham saya, udah tahu gimana kalau saya lagi cemas atau lagi panik. Jadi jadi saat dia udah tahu, saya nggak ikutan panik gitu. Jadi cuman diem aja, terus gosok-gosok gitu, atau cium aromaterapi gitu dok. Nah, kalau bicara tentang aromaterapi itu jadi menarik karena
Saya lihat sih teman-teman tuh suka banget nanyain masalah herbal atau obat-obatan, vitamin gitu ya. Saya bahas sama istri tuh masalah vitamin. Tapi Ya. kalau tadi aromaterapi, minyak angin gitu ya. Sebenarnya itu eh, dampaknya lebih apa sih Mbak? Kalau saya kan dulunya bilang gini ya, kayak contoh tuh minyak angin yang mengandung apa ya, peppermint oil ya, peppermint oil, mentol ya, dulu kan kita kenal lah ya, mereknya banyak gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk mengalihkan saja gitu, mengalihkan. Tapi kemudian kan Benar-benar. muncullah tuh essential oil, kemudian oil terapi yang mana katanya ini bisa ngebantu gitu sampai ini. Walaupun saya nggak tahu ya secara apanya tuh literasi dan literaturnya mungkin belum banyak yang saya baca. Tapi apa sih manfaat-manfaat dari kayak aromaterapi, minyak angin, balsam? Dulu tuh ada yang sejenis fresh care kayak gitu yang dibawa itu sebenarnya lebih ke Iya. arah mananya? Nah, Lebih ke perasaan tenang. lebih perasaan tenang. Bukan buat ngalihin ya? Tapi Saya kira itu buat ngalihin juga kali. oh, Enggak ya? mungkin jadi salah satu media pengalihan juga. Selain saya kalau Hmm, dicium-cium atau dioles-olesin gitu deh, dok, hmm, hmm, di ulu hati atau di punggung gitu, hmm. sama dibau-bauin sih. Ya, 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 ya. Kalau Oh, secara ininya saya nggak ngerti, cuman emang apalagi kalau ada rasa hangat ya dok, hmm, rasa hangat tuh lebih kayak wah ini enak nih gitu, enak di perut hmm. gitu. Oh, jadi kayak kayak ini ya mengurangi gitu. Tapi Iya. apa misalnya kalau di belakangan ini, mungkin sekitar 5 tahun belakangan ini kan GERD anxiety itu jadi kayak booming gitu ya sebagai salah satu gangguan yang banyak Ih, ditemui. serem. Nah, Iya. eh, ada beberapa orang katanya yang lebih dominan, pokoknya ngobatin lambungnya aja tuh, kemudian nanti baik gitu. Yang penting lambungnya adem gitu. Nah, Mbak Yudit sendiri masih nggak sih membawa obat-obatan kayak ya sejenis antasida atau PPI gitu yang kayak ya PPI itu kayak omeprazol, lansoprazol gitu. Omeprazol. Atau obat-obat cair ya yang biasanya dulu kita minum kayak Milanta atau Ya, Cimpresa atau Polisilen gitu mereknya. Masih nggak sih? masih banget, Dok. Saya Hmm. di tas itu Hmm. obat-obat warung ya, Dok. Hmm. Obat kayak antasida saya bawa. Terus obat diare saya bawa. Itu yang basic. Terus Hmm. Fometa untuk mual, Ya, sama karena saya beberapa bulan lalu vertigo kan. Jadi sekarang kemana-mana bawa obat vertigo juga. vertigo. Obat apa dikasihnya biasanya? Sejenis apa? Uh, saya saya racikan dari Racikan. dokter syaraf. Ah, oke. Iya, iya, iya. Kalau vertigo tuh, saya pernah mengalami vertigo sampai sudah 3 kali ya dalam seumur hidup saya. Dan kalau vertigo itu, kalau dia memang jenisnya jelas vertigo tuh muter 7 keliling. Makanya orang dulu bilang pusing 7 keliling. Gitu. Jadi kalau Itu misalnya banyak yang buat feeling doang. Buat feeling tuh bukan vertigo itu, cuman perasaan kayak bergoyang aja sih biasanya. kalau saya benar-benar muter Muter gitu ya. dok, kebalik. Itu benar Iya. vertigo. Karena banyak juga yang salah. Beberapa Nah, temen di sini pasien juga suka mengatakan saya benar. nih kayak vertigo ke dokter saraf. Ternyata bukan vertigo. Mereka tuh cuman kayak rasa kayak nggak Goyang kan? stabil. Nah, Iya, gitu. iya. Itu dulu saya juga begitu dok, ngalamin. Hmm. Bener-bener kayak nggak bisa ngelihat air goyang nih. Kayak ikut, aduh, Hmm. Ya. ini gempa gue atau apa gitu. Sampai segitunya. Ngaduk makanan goyang juga begitu. Dulu itu Hmm. saya sampai begitu. Hmm. Tapi apakah tepat kalau misalnya saya simpulkan gitu ya, bahwa sebenarnya gejalanya itu sebenarnya belum hilang benar gitu ya. Maksudnya ada beberapa orang yang mengatakan kapan sih saya sembuh gitu ya dari penyakit ini, gangguan kecemasan ini gitu atau GERD anxiety. Tapi saya lihat sebenarnya yang dimaksud mereka sembuh itu benar-benar hilang gejala sama sekali dan seperti kayak orang baru. Which is kalau menurut saya sih nggak mungkin kayak begitu. Karena kan Iya. orang itu mengalami gangguan kecemasan itu karena prosesnya. Nah, tadi ceritanya Mbak Yudit kan mengatakan bahwa nggak hilang semuanya Mbak Yudit masih bawa-bawa Iya. obat gitu-gitu. Nah,
bagaimana tuh penerimaan itu Mbak akhirnya datang kepada diri Mbak? Nah ini yang mungkin buat teman-teman yang mendengarkan tuh sangat penting karena seringkali mereka tuh kan mungkin harapannya karena perfeksionisnya pengennya seperti kayaknya pokoknya sama seperti Hilang manusia semua baru ya. gitu ya. Wah itu kan juga sebagai dokter jiwa kita juga nggak bisa gitu ya. Tapi saya senang tuh kalau kayak kemarin Ola ya, kemudian Mbak Yudit udah sampai pada tahapan saya bisa nih mengatasi kondisi ini gitu. Walaupun saat ini saya masih kadang-kadang makan obat-obatan ataupun memberikan suplementasi seperti kayak minyak angin dan segala macam kalau lagi kambuh. Ya. Gimana tuh bisa menerima itu, Mbak? Apa ya dok? Hmm. Jadi kayaknya saya dikasih penyakit ini tuh akhir-akhir ini berapa tahun terakhir saya jadi mikir dulu kan, kok gue doang yang ngerasain kayak gini, terus kenapa gue gitu. Ya. Tapi sekarang sebenarnya banyak sih yang saya dapat. Sok bijaksana ceritanya dok. Jadi gara-gara ini, saya lebih apa ya? Gue jadi lebih tahu kalau lebih apa ya, mensyukuri hal-hal kecil yang wah kalau gue nggak kumat aja enak banget ya rasanya gitu. Walaupun masih kadang-kadang kumat. Ini hari ini beberapa hari terakhir ini saya lagi kumat nih, detik ini sebenarnya saya lagi nggak enak rasanya. Cuman karena lagi mau mens kan, saya waktu itu ngomong sama Itu salah dokter. satu pemicu. Iya, Perempuan agak makanya. sulit itu memang. Kalau perempuan banyak kan masalahnya gara-gara mau menstruasi dia suka apa ya, suka jadi timbul gejala-gejala Iya, seperti itu. ini duduk begini nih rasanya kayak bukan pusing ya dok. Kemarin gara-gara kita ngobrol untuk YouTube, ada beberapa yang jadi sering ngobrol sama saya kan. Ini rasanya bukan pusing, bukan sakit kepala. Jadi saya tuh ngomongnya dari dulu, aduh gue kayak teng-tengan nih, kayak hilang-hilangan gitu loh dok. Kayak orang mau pingsan tapi nggak pingsan. Ini dari tadi begitu rasanya, cuman nggak tahu aja ya. Jadi itu balik lagi kayak mensyukuri hal-hal kecil yang kalau gue hari-hari nggak kumat itu enak banget. Jadi gue harus bersyukur. Gue bisa melakukan aktivitas bahkan keluar rumah. Kemudian jadi memperbaiki cara kita berkomunikasi. Sebenarnya nggak nyambung kan dok, tapi saya menemukan apa ya? Menemukan kepentingan memperbaiki cara berkomunikasi kita, apalagi sebagai penderita anxiety ini. Kok komunikasi? Jadi menurut saya karena kita merasa sebagai penderita dan penderita penyakit ini, kejiwaan ini, rasanya tuh semua orang harus memaklumi apa yang saya rasa, harus memaklumi misalnya kesensitifan kita, harus memaklumi tingkat apa ya, harus standarnya sesuai sama kita. Pada akhirnya saya kayak wah nggak bisa sih kayaknya kita menggunakan penyakit ini sebagai apa ya alasan kita untuk orang lain mengikuti kita atau memahami kita terus-menerus gitu. Jadi saya benar-benar berusaha gimana caranya, ya walaupun masih ada egonya untuk dimengerti gitu, tapi berusaha gimana caranya orang lain memahami, plus kita juga nggak apa ya, kayak ya lo harus ngerti gue dong, tapi dengan cara yang baik gitu. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, karena egonya tinggi sih dok kalau lagi kumat terutama ya, kayak pengen banget lo ngertiin gue kayak gitu. Saya kira itu memang bagian dari suatu terapi yang secara terstruktur kita sebut kognitif terapi gitu ya, atau terapi kognitif. Yang tadi saya bilang dalam konteks psikoterapi atau terapi psikologis, selain obat itu ada teknik-teknik terapi. Yang tadi Mbak Yudit katakan, itu adalah bagiannya. Jadi tapi dilakukan oleh Mbak Yudit sendiri secara aware, secara mindful. Sedangkan kalau misalnya untuk beberapa kasus, kita memang sengaja meminta si pasien untuk melakukannya
dalam konteks terapi yang tadi saya bilang 1 minggu sekali datang dan kemudian juga harus dalam keadaan cukup menerima gitu ya. Karena betul yang paling penting tuh kemampuan untuk menerima diri sendiri itu yang menjadi salah satu faktor gitu. Nah, Dok, boleh saya tambahin nggak, Dok? Ya, silakan. Maaf, sama kita sekecil apapun kemajuan atau kemampuan yang kita bisa lakukan, misalnya apa ya? Tadinya jalan kaki 5 menit bisa. Terus kemudian minggu depan kita bisa 15 menit. Itu tolong dihargai, maksudnya kita sendiri yang menghargai sekecil apapun kemajuan yang kita bisa capai. Lalu kalau bisa ini sih Dok, journaling, nulis gitu. Nulis tiap hari, maksudnya apa yang dirasa, misalnya kita ngerasa seneng, hari ini gue ngerasa seneng nih karena ini, gue ngerasa sebel karena ini, gitu. Jadi itu sangat membantu kita mengeluarkan rasa gitu. Kadang-kadang kan kita butuh temen ngobrol, dan nggak semua punya temen ngobrol yang nyaman kan Dok. Jadi salah satu caranya journaling mungkin. Betul sekali, karena memang selain daripada itu juga journaling tuh membuat kita bisa menilai diri kita sendiri dalam perkembangan. Apa sih sebenarnya yang sudah menjadi perkembangan tadi Mbak Yudit bilang juga kan ada perkembangan hal-hal kecil yang mungkin bisa kita appreciate gitu ya, kita hargai, kemudian itu menjadikan diri kita lebih tenang, lebih in control gitu ya. Karena pada dasarnya sebenarnya menurut saya gitu dan secara teoritis kecemasan itu tidak terlalu akan sering muncul kalau kita tuh dalam kondisi atau keadaan tuh in control atau merasa kita bisa mengontrol keadaan kita gitu. Itu yang paling penting. Jadi semakin banyak hal-hal di dalam lingkungan kita atau dalam diri kita yang bisa kita kontrol, maka akan semakin jarang orang itu mengalami gejala-gejala kecemasan. Gitu. Oke, sebagai akhir dari sesi ini, saya ingin Mbak Yudit mungkin bisa sedikit banyak tuh memberikan sharing pastinya tentunya tentang sebenarnya kalau misalnya mau berhenti obat itu apa ya yang harus disiapkan. Ada beberapa pasien ini kan langsung berhenti obat begitu aja gitu ya tanpa pikir panjang gitu ya. Sudah dikasih tahu sama dokternya tapi juga enggak ini karena saya jujur betul teman-teman juga suka bilang kan dokternya nggak pernah bilang kapan berhentinya sih. Jadi saya bingung juga kok kayaknya terus makan obat saya ketergantungan nih gitu. Tapi kemudian Mbak Yudit dengan penuh perhitungan ya saya kira itu penuh perhitungan akhirnya memutuskan pengobatan. Nah buat teman-teman itu ada secara general atau secara umum apa sih Mbak yang perlu disiapkan dulu ya sebelum memutuskan oke, saya akhirnya harus lepas obat. Pertama sih ya diri kita meyakinkan diri bahwa kita nggak ada penyakit fisik yang gimana-gimana. Toh dokter udah menyatakan kita memang baik-baik aja dari pemeriksaan EKG dan segala macamnya. Lalu kedua, kalaupun misalnya dalam rangka kita lepas obat itu ada ada gejala-gejala yang datang, ya terima aja. Kita juga ambil nafas, tenangin diri, kita belajar berpikir bahwa nggak apa-apa kok cemas ini datang, nanti juga hilang lagi gitu. Sebenarnya kecemasan itu sebenarnya nggak lama kok datangnya menurut saya Dok. Kadang-kadang walaupun pada saat kejadian rasanya lama sekali gitu. Betul. Iya kan? Betul. Tapi sebenarnya nggak selama itu gitu. Nanti juga kita bisa ngelewatin gitu. Kenapa Dok? Sistem saraf otonom itu biasanya 15 menit akan aktif gitu ya. Sampai dia mereda, kecuali dia distimulus lagi. Makanya kalau orang mengalami kecemasan panik tuh disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang malah membuat makin tambah panik gitu. Jadi kayak misalnya napasnya cepat, kemudian dia kesana kemari gitu jalan. Jadi dia disarankan untuk tenang. Itulah mengapa
disuruh ajarkan relaksasi, meditasi itu sebenarnya untuk persiapan kalau misalnya dia kena panik, dia bisa breathing exercise-nya tuh jalan sebenarnya kayak gitu. Iya. Iya. Sama ini dok, apa namanya, kita juga harus sadar, harus tahu apa sih penyebab panik kita gitu, karena tiap orang berbeda-beda gitu. Nah itu dihindari kalau mungkin, kalau nggak bisa dihindari ya kita mempersiapkan diri untuk ngerasain panik itu. Gitu. Oke. Itu sih dok. Sip. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan ini ya ke teman-teman yang sedang dalam masa perjuangan, yang sedang dalam pengobatan. Yeah. Melepaskan diri. Cuma saya ingin ingatkan buat teman-teman, tentunya seperti yang tadi Mbak Yudit juga sharing kepada kita semua, bahwa memang perlu persiapan. Dan salah satu yang penting betul, kalau misalnya memang yakin bahwa tidak ada masalah terkait dengan masalah fisik seperti jantung ataupun lambungnya yang biasanya sering terkait dengan gangguan kecemasan, teman-teman sebenarnya boleh mencoba cara non obat untuk membantu supaya lebih baik lagi. Dan itu memang pada banyak kasus sangat terbukti kestabilannya dan akhirnya bisa lepas sama sekali. Bukan cuma Mbak Yudit sebenarnya yang sudah pernah mengalaminya. Banyak ya orang-orang yang suka cerita ke saya akhirnya bisa. Tapi betul seperti Mbak Yudit tadi bilang bahwa tidak semuanya itu langsung perfect, nggak bisa kambuh lagi gitu. Itu yang harapan yang mungkin harus sedikit diadaptasi. Kadang-kadang harapannya terlalu tinggi, pengennya seperti kayak baru, manusia baru lagi gitu ya. Tentunya tidak demikian begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Yudit sudah bergabung kembali bersama kita. Mudah-mudahan Sama dok. kita bisa mengundang Mbak Yudit ya. Siapa tahu ada yang masih mau berbagi cerita tentunya dengan apa yang sudah pernah dialami. Iya. Tentunya ini pengalaman yang baik sekali untuk teman-teman semuanya juga. Thank you Mbak Yudit, teman-teman semua juga terima kasih sudah menonton YouTube channel Andri. Sama-sama dok. Yuk, thank you, bye-bye.